Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi muharrama awarosilin wajallaha syahran mubarakan likaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yagurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, kami ta'zim kepada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir bersama-sama dengan kita dalam momentum peringatan Tahun Baru Islam Muharram 1445 Hijriah. Dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Pabuaran. Tadi malam saya di Kecamatan Sagaranten. Para panitia penyelenggara tabligh akbar, malam hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2023 Miladiah, yakni Pemuda Infak Ikatan Majelis Pemuda Karompak dan juga Irman Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman, para donatur, para Dewan Dapil 5. Berarti di sini ada kehadiran para kandidat calon anggota legislatif kabupaten. Momen-momen seperti inilah yang merupakan satu perpaduan di antara komponen masyarakat yang menjadi aspirasi. Bahkan juga saya dengar di desa ini ada 6 kandidat. Jadi kalau sudah panas begini, dipanas juga dengan petasan-petasan begitu, tambah panas nanti dia. Itu maksud saya. Orang tua kita, saudara kita, guru kita, Kesepuan Kiai Haji Ali Nasikin, musyawarah pimpinan kecamatan, Bapak Camat. Saya Pak Camat, Afwan, belum dengar isi daripada sambutan Bapak, tapi dampak yang timbul dalam kondisi masyarakat pasti konsekuensinya adalah persatuan dalam komitmen ukhuwah Islamiyah dan akhlakul karimah, moralitas masyarakat dalam kontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pasti itu, insya Allah. Dan Ramil, Komandan Rayon Militer atau Babinsa yang mewakili, kemudian Babinkum apa tadi, dan Pospol
2 malam saya berada di sini dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Momentum kita pada malam ini dengan kondisi negara dan agama sangat-sangat tepat. Beberapa tahun yang lalu kita tidak boleh melaksanakan ukhuwah Islamiyah, silaturahim, karena kita digempur dengan berbagai macam fenomena politik dan terutama arus globalisasi. Kondisi kita sedang mengalami pandemik COVID-19 dan Corona. Allah bebaskan bangsa ini, Allah selamatkan bangsa ini, kita bebas dari COVID-19. 2 tahun kita tertati-tati untuk kita boleh mengadakan tabligh akbar. Andaikan kondisi seperti sekarang terjadi pada sebelumnya, nggak bisa kita berkumpul. Bangga kita dihadiri oleh musyawarah pimpinan kecamatan, menunjukkan bahwa desa ini persatuan ukhuwah Islamiyahnya antara masyarakat dan aparat terjalin dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketahuan sekali, kalau di tempat lain, saya ini Pak Camat, pendakwa yang berkeliling Indonesia, tahu persis kondisi bangsa kita, tahu persis bagaimana kemajuan Islam di dalam perjalanan negara ini. Kalau di tempat lain, maksud saya, tak ada pejabat yang berani datang. Kalau sudah menyangkut nama-nama kami yang diumumkan Presiden Joko Widodo, termasuk saya, barisan dalam gabungan Ustadz Radikal, diumumkan oleh pemerintah, diumumkan oleh kepala negara, 200 Ustadz tercatat radikal. Tidak logis, karena setiap kali kami tampil selalu ribuan orang yang datang. Radikal bagaimana ini Pak Camat? Ini satu penyakit yang akan kita bicara. Majunya sebuah negara, Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, diberkahi oleh Allah. Tadi saya lupa menyampaikan, rupa-rupanya pabauran ini adalah merupakan perjalanan dakwah dari para habaib. Saya berbicara dengan Habib Muksin. Ustadz, kondisi bangsa kita ini dalam konteks kekinian, artinya dalam masa sekarang ini kita berdakwah tidak berhadapan dengan berbagai macam persoalan menyangkut tentang kredibilitas seorang pendakwah. Artinya dari Jakarta saya boleh datang kemari dengan menggunakan mobil, tapi di zaman dulu kata beliau jalan kaki. Artinya kita hanya menikmati Islam ini setelah ulama-ulama yang dulu sudah membenamkan pengabdian mereka di hadapan Allah untuk jihad fisabilillah. Negara ini merdeka, negara ini berdaulat atas nama rakyat. Founding fathers, founding mothers kita, kebanyakan dari mereka adalah ulama. Karena negara kita ini mayoritas dikenal oleh dunia, mayoritas penduduknya adalah Islam. Perjalanan dari satu presiden ke presiden yang kedua sampai presiden yang ketujuh, nanti akan ke-8 2024. Baru kali ini umat Islam merasakan pahitnya perjuangan. Jadi menurut analisa saya dari statement Habib Muksin tadi, persoalan dulu kakek beliau para habaib berdakwah di tanah Sunda, khususnya di Pabuaran ini, Sukabumi ini, menghadapi fenomena teologis yang sangat menyakitkan. Sekarang ini juga sama, Bib.
Di era presiden pertama 2, 3, 4, 5, 6 insya Allah banyak Islam menghadapi tantangan, tapi tidak seberat ini. Fitnah dan keserakahan berkecamuk dalam kehidupan kita bermasyarakat, dipertontonkan di hadapan publik. Hakim ditangkap, orang yang semestinya menegakkan hukum, Mahkamah Agung, Hakim MA masuk penjara. Bahkan beberapa jenderal ditangkap masuk penjara. Orang-orang yang menjadi contoh panutan dalam komitmen konsekuensi hidup. Ini Muharram adalah bulan yang paling tepat. Tinggalkan kebatilan menuju pada rahmatul hidayah. Itulah pengakuan Muharram itu. Bulan yang dikhususkan Allah menjadi berkah bagi kaum mukmin, orang Islam. Jangan kita ikuti budaya tasrik musrik orang kafir tahun baru. Itu budaya saya yang lama. Merry Christmas and Happy New Year. Itu dia. Saya tinggalkan dari contoh pribadi saya tinggalkan ibu bapak rahimakumullah dan menuju pada panggilan hidayah. Tidak mudah mendapatkan hidayah. Komandan pos polisi tadi bicara dengan saya di satu desa, katanya di Sukabumi ini 60% penduduknya sudah beragama Kristen. Setahu saya orang Sunda itu fanatis. Orang Sunda itu mayoritas beragama Islam. Dan kebetulan salah satu kiai yang saya belajar ilmunya di Purwakarta, Kiai Haji Abdul Somad, orang Sunda. Sama dengan di Manado, kampung halaman saya. Manado itu 99,9% agamanya Kristen. Tempat kelahiran saya, lahir dan dibesarkan kota Manado. Besok Habib Bahar di sana, sama satu kampung kita. Rocky Gerung, kita dari Manado. Abah sesepuh kita yang tadi bertanya sama saya, Ustadz dari mana dulu? Saya dari Manado. Apa agama dulu? Agama saya Kristen, fanatis. Karena orang Manado dari sudut pandang antropologi, dalam kultur budaya orang Manado, siapa yang keluar dari Islam berarti dia keluar dari garis keturunan nasab keluarga. Apapun tidak diberikan lagi ondornemen, peninggalan. Apa kalau istilah kita di tanah Sunda? Budel, wasiat, warisan. Kalau di Manado ondornemen nggak dapat. Kalau sudah keluar dari Kristen masuk agama Islam berarti Anda di luar garis. Jawaban saya, lebih baik kita pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Lebih baik kita tidak bersaudara, bahkan pisah dengan orang tua kandung. Ingat secara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Paman beliau sendiri yang menjaga dan melindungi beliau sampai akhir hayatnya. Abu Thalib tidak beriman. Tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan untuk memeluk Islam. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Saya mempelajari Islam ini, ibu bapak, bukan seperti membalik telapak tangan. 8 tahun saya belajar tentang kebenaran agama Islam ini. Saya mempelajarinya sampai di tempat kelahiran Isa al-Masih, Bait Lam, bukan Bethlehem. Bahasa yang benar itu Bait Lam, rumah roti.
Karena di Bait Lam atau istilah orang awam Bethlehem itu adalah tempat pembuatan roti tidak beragi. Itu yang dipakai orang Yahudi dalam sesembahan mereka. Abad 6 sebelum Masehi lahir sosok laki-laki dengan cara spektakuler tanpa konotasi seks, hubungan laki-laki dengan perempuan dari seorang perawan yang bernama Maryam, namanya Al-Masih. Apa tugas Al-Masih atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua Mashiach? Apa tugas dakwah beliau? Tugas dakwah beliau ada dua. Yang pertama, memanggil orang Yahudi, orang Israel kembali untuk menjemput Nabi terakhir. Yang kedua, beliau menyatakan akan datang seorang Nabi mimba dismuhu Ahmad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menyatakan akan datang Nabi Muhammad bukan kiai, bukan abuyah, bukan ulama, karena pada waktu itu nggak ada istilah ulama. Islam masih jauh di belakang. Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi, Rasulullah dilahirkan tahun 571, 20 April tahun 571. Semua pendeta di dunia ini tahu tanggal kelahiran Ahmad bin Abdullah. Orang Yahudi juga mengenal Ahmad bin Abdullah. Siapa Ahmad itu? Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Yahudi kalau sembahyang meminta syafaat Nabi kita. Hikuman takim dakhala Muhammadin Muhammadin Muhammadin. Antum kalau nggak percaya bicara saya ini, nanti habis saya ceramah buka di YouTube. Orang Yahudi menyebut nama Muhammad ketika dia sembahyang. Sampai sekarang mereka mengakui dan menunggu akan datang seorang Nabi terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya tinggalkan agama Kristen. Penelitian ilmiah terkait dengan kebenaran agama Islam. Saya mencoba mempelajari secara tematis dalam konteks teologis, dalam aspek sosiologi, dalam aspek antropologi budaya. Apa betul Muhammad ini punya hubungan dengan Isa Al-Masih? Pencarian jati diri yang sebenarnya. Kalau kita belajar ilmu thariqat, kenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Kenali dirimu supaya engkau mengenal Tuhan. Albert Einstein, bahkan Charles Robert Darwin, itu peneliti teori evolusi yang mengatakan manusia dari monyet. Bagi orang yang tidak belajar filsafat, dia bilang Darwin salah. Masa manusia dari monyet? Saya sama dengan Darwin, belajar filsafat, saya akui Darwin benar. Siapa tahu nenek moyang Darwin memang monyet. Begitu belajar filsafat. Karena kita umat Islam ini bertauhid tapi lemah, sehingga muncul orang-orang yang bertauhid mengaku sebagai ulama, mengaku sebagai syekh, mengaku sebagai pimpinan pondok pesantren. Ribuan umat Islam hari ini tertipu oleh bajingan tua Panji Gumilang. Ibu bapak jangan anggap persoalan ini remeh-temeh. Ada yang mengatakan, oh di belakang Panji Gumilang ada Israel. Bicara soal Israel ini ahlinya, insya Allah. Kalau antum tanya kitab Sorogan, nanti banyak kiai di sini. Bukan bidang saya. Nggak perlu saya pelajari itu, karena banyak ulama yang tahu soal itu. Ibarat handphone saya ini cuma charger. Tahu charger? Kalau low bat, baterainya sudah lemah, dibutuhkan charger. Walaupun saya hanya ada charger semahal HP ibu bapak, pasti kalau low bat butuh charger. Jadi persoalan bangsa ini, moralitas pimpinan penguasa negara ini, bisa pencuri, bisa maling, bisa korupsi, hanya karena jabatan saling menjatuhkan. Nah, ini dengar baik-baik ini 6 kepala desa ini.
bersaing secara sehat, sadar, lihat, oh saya orang Islam, bagaimana mendapatkan harta, imali dunia kakana kata Yesus abadan wa maliki rotika kakana temu tugodan, cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Tak perlu berteriak, dukung saya supaya saya jadi kades, dukung saya supaya saya jadi seorang legislator parlemen, duduk sebagai pembawa aspirasi umat. Tak perlu. Perkenalkan diri saja, tunggu saja Ustadz datang, nanti disampaikan. Tidak akan saya sampaikan kecuali yang dekat sama saya tadi dari Demokrat, karena memang pendukung Anies sama-sama saya. Allahu Akbar. Namanya Suher, Pak Suher. Dengar itu nama itu. Nah, dia akan tahu, dia dekati ulama, dia dekati. Walaupun saya bukan ulama, dia mepet terus sama saya. Waduh, kasihan, harus disampaikan ini. Jangan dulu bangga Pak Suher. Ada maksud saya bicara begitu, karena saya masih simpati Pak dengan sosok pimpinan politik yang paling santun dan beradab, berakhlakul karimah, Susilo Bambang Yudhoyono. Amin ya robbal. Amin. Beliau postur tubuhnya gagah, beliau cakrawalanya luas, bastotan fi almi wal jismi al qawiyul amin. Dia kuat, dia gagah, dia cerdas, punya hubungan integral, punya hubungan person, punya hubungan intelligence dengan orang-orang pintar yang ada di benua Amerika dan Eropa. Dan ketika SBY diganggu sosok pribadinya, SBY senyum, bersikap sebagai seorang bapak. Itu Pak Suher. Alhamdulillah Bapak, banyak berapa suara ini Pak, banyak sekali ini, ribuan ini Pak. Ada yang lain Ustaz? Ada, insya Allah. Saya menyampaikan, tapi tergantung ibu bapak. Doa Pak Suher ini harus dipertajam. Minal laila fatahajat bihi. Menangis di waktu sholat tahajud, minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wa sholati innallaha ma'a sabirin. Tadi sudah dibaca Qori, saya dengar. Minta kepada Allah, bergantung dan berharap kepada Allah, dan Allah menunggu sifat sabar kaum mukmin. Ulama mesti sabar, jamaah mesti sabar, polisi mesti sabar, tentara mesti sabar, apalagi pimpinan-pimpinan daerah, Pak Camat mesti sabar. Kenapa? Karena kita semua akan berangkat ke akhirat, kita akan mati. Di antara kita yang duduk ini, siapa tahu nanti 1 jam 2 jam kemudian subuh hari imam menyampaikan innalillahi inna ilaihi raji'un. Cita-cita selesai, pekerjaan di dunia habis, segala yang kita rencanakan sudah selesai.